Belanda sekarang sudah mulai baik ya? Waduh, udah baik. Penjara nggak ada isinya. Karena Belanda mulai baik, tampaknya juga ada harapan pengembalian harta yang dulu dikeruk Belanda. Saya harap seperti itu ya, karena bagaimanapun Eropa khususnya Belanda itu punya utang besar juga kepada kita. VOC selama 500 tahun ya kurang lebih, itu harta apa aja yang tidak dibawa ke sana. Bahkan sekarang ini saya lihat viral-viral itu pusaka-pusaka kita yang asli-asli banyak disimpan di Amerika ya. Dan orang Barat itu sangat percaya dengan kultur budaya pusaka ala Indonesia ini. Ya. Itu mengembalikan juga agak sulit, harus dengan diplomasi internasional yang bagus juga ya. Gitu. Iya. Tapi ada kemungkinan itu yang ya. Ada. Kemungkinan apa yang dulu dikeruk Belanda dikembalikan ke Indonesia. Ya, kita harap seperti itulah. Bentuknya bagaimana kita belum tahu lah ya. Bentuknya sosial apa gitu. Tapi yang penting bangsa ini sangat butuh, sangat butuh sekali. Karena Pulau Jawa itu memang tugas Pulau Jawa dan tugas orang Jawa itu adalah hamemayu hayu ing bawono. Jadi membuat perdamaian dunia gitu. Kembali tadi yang ke harta amanah yang kemungkinan pengembalian dari Jepang tadi. Sebaiknya bagaimana ya? Dan sebaiknya kalau menurut saya sekarang ini yang dipentingkan untuk bangsa Indonesia itu satu bidang pendidikan ya. Kedua kali bidang kebudayaan ya. Lalu ketiga kali tolong diikut mengkondisikan secara tidak langsung supaya negeri ini dipimpin oleh seorang raja kembali. Kenapa? Karena selama politik di negeri ini diatur oleh sistem demokrasi ala barat, pemilihan itu coblos-mencoblos, waduh itu subjektivitasnya masih tinggi. Nah, Jepang bagaimana caranya nggak tahu. Jepang punya kultur seperti itu. Jepang kuat karena dipimpin seorang raja. Iya, Jepang juga kerajaan ya. Inggris kuat dipimpin raja, Belanda kuat dipimpin raja. Dan Belanda itu penjaranya itu nggak ada, kriminal masuk satu orang aja nggak ada. Karena apa? Ya nggak tahu ya, karena mungkin kewibawaan seorang raja sedemikian rupa sehingga rakyat itu daulat kepada Paduka Maharaja. Mungkin begitu. Berarti Belanda sekarang sudah mulai baik ya? Waduh, udah baik. Penjara nggak ada isinya. Malah nawarin kepada tetangga-tetangga kalau ada kelebihan kelebihan muatan, suruh minjem karena negara sudah menganggarkan ya. Negara sudah menganggarkan untuk belanja di penjara ini, ditampung orang sekian, anggaran sekian itu APBN-nya sudah ada, tapi isinya tidak ada. Karena Belanda mulai baik, tampaknya juga ada harapan pengembalian harta yang dulu dikeruk Belanda. Saya harap seperti itu ya, karena bagaimanapun Eropa khususnya Belanda itu punya utang besar juga kepada kita. VOC selama 500 tahun ya kurang lebih, itu harta apa aja yang tidak dibawa ke sana. Bahkan sekarang ini saya lihat viral-viral itu pusaka-pusaka kita yang asli-asli banyak disimpan di Amerika ya. Dan orang Barat itu sangat percaya dengan kultur budaya pusaka ala Indonesia ini. Itu mengembalikan juga agak sulit, harus dengan diplomasi internasional yang bagus juga ya. Iya. Tapi ada kemungkinan itu yang ya. Ada. Kemungkinan yang dulu dikeruk Belanda dikembalikan ke Indonesia. Ya, kita harap seperti itulah. Bentuknya bagaimana kita belum tahu lah ya. Bentuknya sosial apa gitu. Tapi yang penting bangsa ini sangat butuh, sangat butuh sekali. Iya. Jadi Ratu Adel itu nanti julukan Satria Peningit ya setelah dia. Ya,
Ratu Adil nanti itu setelah Satrio Piningit nanti itu manifest atau jejer atau mulai memimpin. Kapan? Wah, ini urusan alam. Urusan alam. Iya. Tapi prosesnya kira-kira lewat pemilu apa tidak lewat pemilu ya? Bayangan saya tidak mungkin lewat pemilu. Tidak mungkin lewat pemilu. Ya? Tidak mungkin lewat pemilu. Jadi lewat cara lain ya? Lewat cara lain. Mungkin ya alam itu. Nah, terbukti di daerah-daerah dipimpin kepala suku adat atau raja-raja kecil di timur sana, hidupnya itu malah ayem-ayem, tentrem-tentrem ya. Ayem-ayem, tentrem-tentrem karena yaitu tadi diayomi oleh spirit orang yang memiliki wahyu. Ya. Tapi dengan hadirnya Satrio Piningit dan nantinya bergelar Ratu Adil, namanya memang kemakmuran rakyat lebih mudah, lebih bisa diharapkan, ya. Lebih bisa diharapkan karena dalam situasi politik waktu itu sangat kondusif dan tenang. Tapi kalau dipilih oleh pemilihan itu kan hiruk pikuk, hiruk pikuk massa, hiruk pikuk sosial politik, hiruk pikuk jalan-jalan lewat rekayasa yang sangat besar subjektivitasnya, misalnya jual beli jabatan apa itu. Nah ini ya yang membuat petengnya bangsa kita. Itu salah satu sisi gelap demokrasi kayaknya. Iya. Walaupun kelihatannya kan awalnya demokrasi itu kelihatannya baik. Ya? Kelihatannya baik. Tapi banyak juga sisi kelemahannya, sisi gelapnya. Sisi kelemahannya banyak, sisi gelapnya itu jelas sangat memungkinkan karena startnya itu sudah abnormal ya, startnya abnormal. Iya.